Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti biasa, gua bikin channel yang namanya Ngegas, ngobrol bareng Bagas, dan samping gua ada praktisi bisnis ya, dan bernama Satria. Gua pengen dia sharing, makanya gue minta, bro, lu harus ngobrol nih banyak, karena dia banyak banget cerita Asik. yang kalau kita bisa denger tuh jadi terinspirasi. Wow, amazing. Padahal biasa aja sih. Luar biasa. Aduh, bro, Satria, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rutinitasnya apa aja sih? Gue denger kan sibuk banget kayaknya. Abis terjadi sesuatu itu? Asik. Rutinitas paling ya biasa sih, kayak ya kerja gitu-gitu. Sekarang lagi ada beberapa kesibukan. Oke. Buka inilah, coba-coba bisnis baru kayak Oke. gitu. Oke. Mantap. Gue denger nih ya. Gue denger. Abis bukan tertimpa musibah sebenarnya, tapi lebih ke dapat pelajaran yang berharga. Oh, oke. Gitu. Gue nggak mau langsung ngomong, lu aja kali ngomong lah ya. Biar temen-temen tuh pada tahu bisnis itu seperti inilah. Jadi ke situ sih. Jadi lu cerita lah apa yang gua alamin kalau kemarin alami ya. background lu seperti apa, biar ya teman-teman tahu dan bisa jadi pengen gitu loh, pengen berbisnis seperti lu. Itu aja. Jadi mungkin gue ceritain gue dulu nih, gue siapa gitu kan, tak kenal maka tak sayang lah. Yes. Asik. Nah, gue backgroundnya tuh sebenarnya IT, jadi gue berusaha untuk membuat usaha-usaha yang sesuai dengan background gue gitu. Nah, beberapa usaha yang gue bikin ada yang berjalan lancar dan banyak yang berjalan gak lancar. Gitu. Wajar lah ya. Wajar. Bisnis. Namanya bikin bisnis tuh pasti ada naiknya ada turunnya. Dan ini juga masih ikhtiar terus, bukan berarti gua udah pengusaha sukses belum, tapi itu gua berharap itu adalah doa. Sekarang gua pun masih belajar nih, salah satu dari lu juga kan. Gua belajar digital marketing gitu-gitu, tentang internet marketing gitu-gitulah. Kalau jadi gue tuh dulu waktu gue masih kerja, kalau gue lompat-lompat nih ya, langsung ke core ya. Dulu waktu gue masih kerja, gue tuh kerja di salah satu digital studio. Jadi kayak bikin software house lah, bikin web, bikin app gitu-gitu. Nah di situ gue mempelajari nih, bisnis mereka tuh kayak gini gitu. Gue nggak lama kerja di sana, jadi project manager waktu itu. Habis itu, bisnis mereka tuh kayak gini. Gue ngeliat, gue tuh sampai saking mungkin udah paham dalamnya, gue tuh udah dikasih tuh bagian keuangan mereka. Jadi gue udah tahu nih margin segala macam. Nah pas gue tahu margin segala macam, gue lihat tuh nih marginnya tebel gila nih. Jadi gue nih gajinya segini, marginnya tebel gila. Nah ini mungkin bagian yang nggak boleh dicontoh teman-teman. Kalau kerja, bekerjalah dengan hati. Cuma karena gue orangnya pengen lebih lah. Enggak, sebenarnya realistis lah. Bikin kita wajar, apalagi masih muda. Ya kan kita pengen explore, pengen belajar lebih. Kok dia bisa menghasilkan bisnis sebanyak ini gitu. Karyawannya cuma segini, gua dibayar sekian, tapi kok profitnya sekian, kan jadi mikir, kenapa gua nggak bisnis sendiri gitu. Nah itu jadi gua udah tahu nih, dia marginnya segini. Akhirnya gua jadi berpikir tuh, kenapa gua nggak buka ya? Padahal gua udah punya semua resource dia, walaupun resource-nya dalam, jadi gua belum punya modal, nggak punya apa-apa, tapi gua punya koneksi. Itu gue paham cara kerjanya, karena gue udah, walaupun gue belum lama di sana ya, tapi gue udah paham banget lah, dibolak-balik gitu. Kalau soal tuh bolak-balik gue udah paham tuh untuk development, teknologi development di bagian web sama app. Habis itu gue cobalah keluar waktu itu, terus gue bikin usaha. Gue sambil pulang jalan motor, gue cari-cari namanya apa, karena company gue ini kantor gua yang lama itu
dia ada berhubungan sama hero-hero namanya, tapi gua blur aja ya. Berhubungan sama hero-hero. Nah, gua pikir gua juga asik nih kalau bikin hero, itu saking ngejiplaknya tuh ya. Gak ada ide tuh. Emang lu berarti ATM ya? ATM. Iya, ATM. Amati, tiru, bukan modifikasi malah. Apa? ATP kali ya? Amati, tiru, plak. Bukan ATM. Amati, tiru, plak. Plak aja udah. Nah, dia itu kayak berhubungan sama hero-hero gitu. Nah, waktu itu tapi gue berpikir juga nih, gue bisa bikin yang sama kayak dia. Nah, jadilah gue bikin namanya usaha gue Heroic Digital Studio. Tapi namanya beda ya, cuma bagian pahlawan-pahlawannya ini, konsep-konsep pahlawannya itu sama gitu. Akhirnya berjalan tuh sampai alhamdulillah dapat klien-klien lumayan gede lah, kayak Traveloka itu. Walaupun sebenarnya kalau orang bilang kok Traveloka mau pakai lu gitu, kan dia kan IP gitu, ngapain dia hire lu? Sebenarnya gue juga bingung. Jadi ternyata kalau bagian divisi marketing mereka tetap butuh support karena nggak kuat ininya apa? Karena mereka juga besar ya. Besar. Mereka udah resource mereka tuh udah habis buat di produknya. Nah, untuk bagian marketingnya, divisi marketing mereka butuh support tools digital. Itu gue yang provide gitu. Persis kayak gue dulu bro. Dulu kalau lu mungkin kita ngobrol belum pernah belum pernah gue cerita juga ya. Gue pernah jadi vendor kayak lu juga di belakang layar, lebih ke menghandle klien. Dia lebih di website lah, jadi ya nggak boleh sebut merek lah ya, nggak enak lah ya. Pokoknya ada salah satu vendor yang memang itu fokusnya ke website dan dia menyediakan ada jasa SEO, jasa iklan, bla bla dan lain-lain. Nah, gue di situnya karena memang dia merasa kekurangan di orang-orang yang praktisi, apalagi bisa menghandle klien yang harus ketemuan kayak gini kan, ngobrol panjang. Nah, mereka kan ya hanya kantor dan mungkin kalau meng-hire orang lagi budget keluarin atau misalkan budget harus nambah atau lagi gua atau tapi dia pakai gua sama kurang lebih kayak gitu sih. Lebih cepat kan, lebih cepat gitu. Dan lebih maksimal juga. Maksimal dan mungkin kalau dihitung-hitung kosnya ekonomis. Iya, benar. Kosnya murah daripada dia hire karyawan. Benar. Terus butuh banyak, terus timelinenya. Yes. THR apa itu harus dipikirin. Iya, benar sih. Gak mungkin hire 3 bulan doang kan? Iya. Gak mungkin, by project berarti ya? By project. Nah, Heroic itu namanya Heroic Digital Studio. Oke. Nah, itu akhirnya gue belilah domainnya segala macam. Nah, waktu itu langsung dapet tuh Traveloka. Habis dapet Traveloka, gue mulai serius ini dengan mengurus segala macam legal, segala macam. Nah, habis itu jadilah PT Heroic Digital Studio. Oke. Habis itu alhamdulillah nih, lancar semua nih dari Allah. Bahwa dapat project macam-macam. Gue juga berpikir waktu itu, wah ini hidup ini asik gitu. Wah, gue sampai ini mudah. Jadi ternyata tidak ada cobaan. Sombong sudah banget banyak ya. uang mengalahkan segalanya. Membutakan. Jadi gue berpikir kadang-kadang waktu itu saking gue merasa itu mudah, gue berpikir apa yang gue sentuh itu bisa jadi emas. Jadi gue berasa, oh gue hebat. Ini gue canggih nih, gue keren. Biasa gue kalau ketemu teman-teman ya saking sombong, tapi gue nggak keluarin dari mulut. Gue biasa, wah dia masih segini aja ya. Biasa kayak gitu. Dalam hati tapi itu kesombongan tuh udah muncul. Nah, berjalanlah nih Heroic nih berjalan. Namanya bisnis, kalau kita tidak melakukan inovasi, jadi hanya plek gitu. Walaupun kita paham, jadi kan jasa itu kan sebenarnya sama aja. Gue bisa bikin nih konsultan, besok gue bikin lagi konsultan yang baru, bisa aja. Konsultan paling ibarat kalau lu mau bisnis yang paling mudah, konsultan gitu. Karena modalnya tipis. Itu gue beli domain 180 apa 120 ribu, udah bisa dapat project gitu. Nah itu yang kayak gitu, tapi nggak ada inovasi. Akhirnya mati secara perlahan. Yang dulunya gue sombong tuh dalam hati, akhirnya gue mulai mikir, apa yang sekarang tuh, apa yang gue sentuh, kok malah jadi sorry ya, jadi gue malah kebalikannya tuh. Malah teman-teman yang gue kemarin gue bilang dia ini baru segini doang ya, itu melejit pelan-pelan melejit. Jadi gue jadi berpikir apa nih yang salah sama gue.
gitu. Jadi akhirnya gue mencoba tuh, itu mulai di Januari 2020 kemarin, belum masuk COVID. Nah sampai akhirnya di masuk awal-awal COVID tuh, wah mulai tuh invoice nggak bisa cair segala macam alasan klien, dan kita juga nggak bisa maksain klien karena situasinya, kondisinya gitu. Project juga ada yang udah pitching segala macam, udah mau start nih, kick off, cancel. Gila, ibarat itu udah lari mau finish, itu tuh ada kayak tali finish yang dicabut, nggak jadi ya lomba. Kayak gitu, buset ya. Udah mau selesai. Iya, kayak gitu. Nggak jadi lombanya, alah. Iya kan untuk pitching segala macam itu butuh proses, butuh panjang keluar, ya. Keluar dana juga kan, mempersiapkan presentasi, demo, prototype gitu-gitu. Nah, panjang nih, ternyata wah, gue mulai melihat tuh ada yang salah nih dari cara gue berbisnis. Ada sesuatu nih pasti yang salah. Yang pertama itu menurut gue tuh inovasi. Gue stuck di inovasi. Jadi emang bisnis itu ada satu rate-nya. Ada masa itu menjadi apa ya? Kalau kita nggak melakukan apa-apa, itu menjadi ya menurun gitu. Oke. Walaupun sebenarnya kita bisa jualan tetap ke klien, ke teman segala. Gue punya bisa bikin gini-gini. Tapi tanpa ada inovasi, ya tetap aja temen lu suatu saat bakal habis gitu kan. Ya, setuju. Udah ditawarin semua nih. Siapa lagi nih selanjutnya? Setuju. Habis gitu. Kalau cuma lingkungan teman. Nah, kita bagaimana bisnis menjangkau seluas-luasnya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, bisnis gue waktu itu saturate. Udah mati. Akhirnya lay off karyawan gitu. Dengan berat hati gue lay off. Kayak gitu, itu bagian paling sedihnya karena tim itu mempercayakan ke gue hidupnya. Jadi singkat cerita, akhirnya gue belajar lah. Heroic udah, gue tutup. Tapi ada seru nih sebelum Heroic tutup. Seru nih. Ini yang the best-nya tuh di sini sebenarnya. Asik. The best-nya di sini. Asik. Jadi sebelum Heroic tutup itu, bahkan gue sempat kena kasus gitu. Kena kasus yang itu adalah salah satu perusahaan milik negara. Jadi gue dapat project nih dari salah satu perusahaan milik negara, tapi project itu under company lain. Jadi bukan company gue yang berurusan sama si perusahaan negara ini. Nah, dia karena teman, gue udah kenal dekat, udah lama. Dari zaman kuliah, gue udah ngikutin dia, udah ngelihat dia, oh ini orang kayak gini ya, cara pitching gitu-gitu. Oh, berbisnis itu kayak gini ya. Sudah percaya lah, udah track record-nya oke lah ya, bagus lah. Dan dia juga di Jakarta diperhitungkan gitu, bukan orang sembarangan gitu. Gue pikir gue ikut aja gitu. Mungkin waktu itu nominal buat dia kecil untuk menghandle project seperti itu, tapi buat gue berasa di momen emang gue mencari buat penghidupan karyawan. Pokoknya yang penting karyawan terbayar, gue udah seneng gitu. Gue nggak ada gondok di hati. Nah waktu itu gue ngerjain nih tanpa DP gitu. Emang itu mencurigakan. Tapi waktu itu si pihak PIC dari perusahaan negara itu, BUMN lah, BUMN negara bilang emang kita kayak gini prosesnya. Dia mengokekan kan. Gue sempat ketemu juga walaupun gue undernya si company temen gue ini. Gue dengar dari dia langsung PIC-nya katanya kayak gitu. Ya udah. Walaupun sebenarnya gue masa iya sih project 0% gitu. Gue belum pernah nih. Apa gue mungkin mainnya belum terlalu lama atau mainnya kurang jauh gitu kan. Makanya ya udahlah, gue ngikutin dulu. Mumpung ada project yang beneran masuk dan dia mau cepat gitu kan, dalam sebulan payment udah clear, udah lunas semua. Gue buatin sekitar 1 bulan, akhirnya udah 80 atau 90% itu udah mau selesai, udah sesi feedback nih. Sama direktur bisnis segala macam. Direktur kan ada beberapa ya. Feedback kasih segala macam, PIC juga ngasih feedback, kita kerjain feedbacknya. Tapi begitu kita submit kembali, ada surat dikirim ke kita. Itu surat cinta. Asik, cinta. Tapi cinta. Surat putus lah, bukan surat cinta. Surat cinta kan senang, putus kan sakit hati. Jadi dikasih surat yang bikin nyesek bahwa dalam peristiwa COVID ini pemerintah melakukan penghematan biaya. Jadi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
pokoknya vendor-vendor itu untuk sementara ditiadakan. Gue dikirimin surat itu dan itu resmi. Aneh kan gitu. Kok ke gue tuh harusnya ke company ini teman gue, karena dia tahu gue yang kerjain walaupun lewat company teman gue. Habis itu begitulah, jadi kita ngerjain sesuatu rugi puluhan juta tapi nggak dibayar, nol sama sekali. Nyesek banget sih itu. Udah berapa mengerjakan berapa bulan tuh? 1 bulan. 1 bulan. Iya, total sama debat-debat orang sana kan. Habis itu meeting, ngajak meeting kan segala macam. Oh, dari situ gue tahu ternyata ini barang SPK-nya belum turun. Jadi emang kalau pemerintah mau melakukan project itu pasti ada SPK-nya. Dan masa waktu itu gue berpikir, kenapa gue nggak nanya company temen gue nih mana detail-detail. Tapi kan gue nggak mungkin mana ininya gue ribetin sendiri kan. Ya gue modal percaya aja kayak gitu. Jadi secara legal mereka benar, tapi secara etika kenapa mereka mau kasih feedback segala macam gitu-gitu ke gue kalau misalnya itu emang nggak ada dari mereka. Jadi tolak-tolakan, ini salah si company ini, terus company bilang salahnya, tuntut ke sana dong. Akhirnya nggak dibayar. Jadi ya udahlah, gue reset semua nih utang company temen gue tuh gue reset. Udah gue anggap clear ya, kita besok kita ngopi nggak bahas itu lagi. Nggak usah sama sekali, kita ngopi santai berteman lagi gitu. Gue udah maafin juga, sekarang udah clear, hirotnya gue tutup, buka yang baru, bismillah. Jadi pelajaran lah berarti ya. Dan udah tidak, ya udah ya gimana mau. Iya. Dengan kondisi gini ya yang tadi udah dari pihak sana udah benar ya, sadar diri berarti ya nggak lu juga nggak ada berniatan menuntut bla 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 juga, ngapain juga gitu. Karena dituntut gede banget. Si company teman gue ini mau nuntut, gue bilang biaya modal lawyer segala macam lebih gede dan belum tentu menang. Gimana caranya? Resiko karena nggak mungkin mengerjakan project kalau nggak ada SPK. Karena bisa dituntut KPK dia. Itu nggak logis. Dan itu juga pelajaran. Waduh, gue ketipu teman sendiri nih. Nah itu gue nyesek banget. Kenapa sih? Kalau misalnya mau pengajuan inovasi, ngomong, kita bantu gitu. Tapi jangan sampai gue jor-joran puluhan juta nih buat handle sesuatu project ngawan yang di awan gitu. Maksudnya nggak ada barangnya gitu. Ya sih, jadi pengalaman juga tuh buat teman-teman kalau ada project. Saran gue pribadi, gue beda mungkin ya. Kalau gue adalah full di awal semua, full. Jadi lu mau 200 juta, lu mau 120, full di awal. Atau misalkan kalau emang sudah percaya, gue bisa bagi dua. Jadi misalkan dia itu 3 bulan misalkan ya, pas pertama sebelum jalan setengahnya, pas udah jalan bulan pertama selesai, bulan kedua itu bayar lagi. Dia bisa gitu, biasa gitu 30, 40. Biasa terminnya kayak gitu, gue bagi 3. Cuma karena kepepet dan butuh ini, udah. Itu udah, kalau gue lihat sih mungkin ya udah jalannya. Benar. Gitu sih, tuh bro, gimana? Bisnis tidak mudah kan? Tapi ya kalau bagi pebisnis wajar lah kayak gitu ya. Wajar. Jatuh tuh sesuatu yang harus dialamin. Kita harus wisuda dari jatuh. Benar. Wisuda dari yang namanya bangkrut. Gua 2020 ini bangkrut alhamdulillah masih nggak sampai di emperan gitu. Gue kemarin kalau gue hitung-hitung dari Januari sampai terakhir gue itu loss 100-an. Gitu. Nah itu pukulan berat juga buat gue. Jadi emang ya, tapi ada hikmahnya. Gue ketemu dengan teman baru nih, ada teman-teman gue, dia ngajakin, saat kita bikin usaha ini home care dan home service. Nah, insya Allah hari Senin besok kita di Ruko Emerald Boulevard. Nah, itu buka klinik. Namanya bro? Klinik Bu. Iya. Nah, itu nanti kita mau digitalisasi gitu. Kebetulan background gue ada teknik IT. Jadi bagian gue adalah kalau di level sih gue sebutannya CTO lah gitu. Walaupun gue
malu sebenarnya dibilang, "Oh, lu apa?" Gua CTO. Ente CTO, aneh CMO. Sama kayak dulu waktu di company gua, kan gua waktu bikin PT, Iya. gua sendiri sama, tapi bikin PT kan nggak boleh sendiri. Nggak boleh. Jadi itu kita harus pintar-pintar lah ya. Jadi tuh gua masukin bokap gua sama nyokap gua. Jadi bertiga gua tuh. Gua sebagai gua taruh titel gua sebagai CEO. Walaupun gua kemana-mana, gua malu bilang CEO. Jadi gua bilang, "Lu sebagai apa?" Gua owner lah. Gitu. Jadi gue jarang banget manggil diri gue waktu itu CEO. Karena balik lagi kayak, padahal ya tim masih kecil gitu-gitu kan. Gitu. Tapi ya gini loh, seru. Kalau gue sih mungkin aja meskipun kecil ya, tapi suatu kebanggaan kalau bisnis ya. Kalau gue pribadi ya harusnya lu bangga sih gitu loh. Jangan minder gitu lah. Oh ini itu gue ya. Versi gue santai aja sih. Gue malah lebih bangga jadi pebisnis daripada kerja sama orang. Kalau gue mau sekecil apapun lah ya, gue bersyukur gue bisa mengatur waktu gue fleksibel. Iya, benar. Itu gitu. Achievement juga kita bisa menghasilkan duit tanpa harus lewat dengan keringat kita sendiri gitu, tanpa lewat dompet bos. Itu menurut gue juga achievement buat kita nih, buat kalau pebisnis kayak gitu. Apalagi kita bisa dari dompet kita ke orang lain nih. Nah itu luar biasa tuh ini kan. Gitu. Bro, kalau tadi kan lu cerita masalah lu bisnis di bidang teknologi. Background lu apakah memang di situ dari dulu atau enggak? Kalau gue pribadi memang enggak kan. Dulu kan gue memang pengen jadi atlet, tau sendiri. Volley dan renang, habis itu gagal karena cedera ligamen sebelah kiri, retak di dalam. Udah apa nih jadinya internet marketing, tidak ada hubungannya. Apalagi gue introvert, internet marketing oke di belakang layar, sekarang malah suka jadi pembicara, suka jadi konsultan, lebih ke situ. Nah, lu backgroundnya apa? Gue sebenarnya kayak lu ceritanya waktu gue lulus SMA, gue pengen masuk UGM, perikanan. Jadi eksportir ikan lah. Gue pikir wah kayak Raya nih, gitu. Tapi gue di reject. Gue gagal tesnya, gue dendam dong. Wah gila nih gue, padahal gue stigmanya kan perikanan kan nggak tinggi amat lah, harusnya lolos. Masa gue ditolak sih? Iya, masa sama gue perikanan? Gue orangnya gitu. Gue orangnya sakit hati. Iya, gue gampang meng-underestimate orang. Itu sifat buruk gue, tapi gue mencoba untuk menghilangkan. Karena di bisnis ini jelek banget gitu. Itu masuknya baperan nggak sih itu? Baperan sih enggak, cuma suka, walaupun nggak ini orang ya, tapi kadang-kadang suka meremehkan gitu. Nah itu karena kalau kita bikin bisnis itu kita tim kan. Kadang-kadang gue berpikir gue paling mantep nih, padahal gue nggak menggali reason di belakang orang lain, pendapat orang lain. Ternyata alasannya dia itu ini, cara berpikir dia itu ini, yang kayak gitu. Buat bisnis tuh berbahaya kalau terlalu pede dengan pikiran sendiri gitu. Nah balik lagi ke tadi, jadi gue gagal lah gitu. Tahun depannya gue coba lagi, alhamdulillah gue masuk, ada 5 apa 6 kampus gitu, salah satunya STAN. Tapi gue yang tahap kedua, yang tahap pertama tes tertulis berhasil tuh. Yang kedua tes fisik waktu itu 2011 itu gagal. Nah, gue frustasi lagi. Gue pikir kenapa gue di reject lagi nih, ada yang reject. Tapi gue alhamdulillah udah lolos di IT UIN waktu itu. Jadi jadilah gue tes lagi, penasaran aja tes kedokteran UI tahun depannya. Tapi ya gagal ya, akhirnya gue menetaplah di UIN. Karena itu paling murah, kalau nggak salah masuknya itu cuma 2,5 juta. Murah ya? Murah banget. Karena negeri juga. Iya. Yang lainnya Unpad tuh hukum gue lolos itu 50 juta. Karena jalur itu apa sih? Mandiri kan? Mandiri. Mandiri. Terus gue lulus di Unhas 20 juta tuh, mahal-mahal pokoknya. UIN doang 2,5. Mandiri. Namanya ini kan, negeri cari gitu murah. ya. Udah, masuk aja lah. Habis itu gue mulai pelajari ini, akhirnya ternyata seru juga gitu. Dan gue orangnya introvert. Nah di belakang layar pas nih, gitu. Karena bahaya kalau depan layar lu nya kepedean. Ya
gitu. Ya mungkin kita harus kolaborasi bro. Gue depan layar, lu belakang. Bener. Gak bisa sendiri lah kalau kita ini. Iya. Arogansi sama egoisme kita mungkin, gue sih khususnya, itu harus diturunin. Karena beberapa bisnis emang gue bikin sendiri. Dan itu kayak waktu tahun kemarin itu kayak melesat banget yang gue bilang di awal. Setiap yang gue sentuh menjadi emas itu seakan-akan itu dari gue, padahal itu bukan gue. Itu cuma dari Allah bantu. Gitu. Gue terlalu menstigma diri gue jago, akhirnya rugi, akhirnya gagal. Itu harus hati-hati kalau punya pemikiran kayak gitu. Iya sih, buat teman-teman tuh hati-hati. Nah, bro, pesan ya dari lu buat teman-teman yang baru bisnis atau baru memulai dengan kondisi pandemi ya. Kan kondisi ini ya plus minus, ada yang bilang ini bahaya, ada bilang ini peluang. Nah, itu kan persepsi lah ya. Nah, menurut lu sendiri gimana nih dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda dengan kondisi kayak gini? Kalau menurut gua secara pribadi, momen seperti sekarang tuh momen peluang. Gitu. Tapi harus hati-hati. Peluang. Jadi masa krisis seperti ini, masanya ganti pemain, ganti player. Gitu. Yang di atas tuh sama kita bisa jadi berdekatan, gapnya nggak terlalu jauh. Nah ini momennya kita kalau mau berinovasi di sini. Tapi harus hati-hati, kita harus benar-benar research marketnya kayak gimana. Jangan asal lah ya. Jangan asal, produknya kayak gimana, sesuaiin dengan marketnya. Kita kayak digital marketing sekarang, nggak jangan lagi maksudnya offline, ngandelin offline gitu, bunuh diri sih menurut gua. Jadi emang benar-benar digital marketing pelajarin gitu, emang harus ke sana gitu, jangan nggak mau ambil pusing, mau menutup mata kita nggak boleh. Terus sama menurut gua dari sisi agama ya, menurut gua sebenarnya kalau kita pengen sukses, kita itu ada keterkaitan, korelasi nih antara bisnis sama sedekah. Itu ada sesuatu yang nggak terlihat tapi itu nyata gitu. Nggak terlihat tapi itu. Iya, jadi kalau misalnya kita mau buka bisnis nih, kita punya modal misalnya ya 1 juta. Nah 1 juta itu sisihkan sedikit buat sedekah walaupun belum mulai bisnisnya. Gitu. Jadi itu seakan-akan kita rugi, wah keluar. Tapi suatu saat itu bisa jadi apa ya? Membuat bisnis kita lancar gitu. Kayak gitu sih. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Satria sudah mau gua kulik-kulik ilmunya, pengalamannya. Dan buat teman-teman jika ada salah-salah kata dari kita, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya ya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.